Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Ahyudi dari Sistem Informasi 2018 ingin mengerjakan UAS mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer R03. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan jaringan komputer dari waktu ke waktu hingga kini. Berikut ini adalah sejarah dari perkembangan jaringan komputer. Tahun 1940-an, konsep jaringan komputer pertama kali mulai dicetuskan pada era tahun 1940-an. Pada era ini, konsep jaringan komputer dibuat di Amerika, di dalam sebuah laboratorium yang sedang mengembangkan komputer model 1. Pengembangan ini dicetuskan oleh grup riset yang berasal dari Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Pada awalnya, proyek ini ingin memanfaatkan penggunaan komputer secara bersamaan agar bisa mengerjakan banyak proses dalam satu waktu saja. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah batch processing. Dengan menggunakan konsep ini, maka lebih dari satu pekerjaan bisa dilakukan secara sekaligus. Tahun 1950-an, berlanjut kira-kira 10 tahun kemudian muncullah sebuah konsep yang mengembangkan konsep jaringan komputer sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan istilah konsep TSS atau Time Sharing System. Pada proses ini dimungkinkan terdapat satu host komputer sebagai server agar bisa mengakomodir kegiatan dari beberapa workstation atau terminal dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan dari sistem TSS pada masa ini adalah menjadi cikal bakal pengembangan dari konsep jaringan komputer secara penuh, dapat mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu dengan beberapa stasiun atau terminal, mulai dapat menggabungkan antara sistem komunikasi dengan sistem komputer, mempermudah pekerjaan pada masa itu. Namun demikian terdapat pula beberapa kekurangan dari sistem ini, antara lain kecepatan transfer data yang masih lambat, kapasitas data yang sedikit dari komputer host atau server, spesifikasi server atau host yang masih rendah. Berangkat dari keberhasilan penggunaan TSS dan juga kelemahannya, maka banyak peneliti yang kemudian ingin mengembangkan konsep jaringan komputer agar menjadi lebih baik dan juga sempurna lagi. Maka dari itu perkembangan jaringan komputer akan terus berjalan. Di tahun 1970-an, cukup lama setelah TSS ditemukan dan juga diimplementasikan, muncul istilah jaringan komputer yang dikenal dengan istilah distribution processing atau proses distribusi. Pada sistem jaringan ini dimungkinkan untuk lebih dari satu host yang saling mendistribusikan datanya untuk kemudian disalurkan melalui terminal atau stasiun-stasiun dalam satu jaringan. Konsep ini memungkinkan host bisa bekerja secara paralel satu sama lain, sambil tetap bisa melayani stasiun yang terhubung dengan host. Kelebihan dari sistem ini adalah mengurangi biaya produksi, pendistribusian data antar jaringan menjadi lebih cepat. Namun demikian, salah satu kekurangan dari sistem ini adalah kemampuan dari komputer host dan juga server yang masih kurang, sehingga tidak bisa mendukung banyak data. Masih pada era 1970-an, seorang bernama Roy Tomlinson mengembangkan suatu sistem surat elektronik yang kita kenal hingga saat ini sebagai istilah email. Pada saat itu jaringan komputer sudah mulai berkembang pesat, dan sistem surat elektronik yang disajikan untuk jaringan ARPANET mulai populer dan juga banyak digunakan. Dengan begitu setiap orang bisa berkirim surat secara elektronik hanya dengan menggunakan jaringan komputer saja. Kelebihan dari konsep surat elektronik yang pertama itu tentu saja dapat memudahkan komunikasi antar individu dengan mudah, karena hanya digunakan dengan menggunakan jaringan komputer saja, tanpa perlu menggunakan pos, sehingga dari segi waktu akan jauh lebih efisien. Pada tahun 1973, perkembangan jaringan komputer menjadi semakin luas lagi. Adalah dua ilmuwan yang bernama Vinton Cerf dan juga Bob Hahn mengusulkan suatu sistem jaringan komputer yang sangat luas dan juga terdistribusi secara mendunia, yang dikenal dengan istilah International Network atau yang saat ini kita kenal dengan istilah Internet. Gagasan ini yang kemudian pada tahun 1980-an menjadi salah satu jaringan network
yang booming dan membesar, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat dunia dan bertahan hingga saat ini. Pada tahun 1976, sebuah hardware yang diciptakan dan juga dikembangkan oleh Xerox, yaitu Ethernet Card, diresmikan menjadi sebuah protokol standar dalam jaringan lokal atau LAN. Dengan adanya Ethernet Card, maka setiap komputer bisa terhubung ke dalam suatu jaringan dengan mudah, terutama jaringan peer-to-peer, di mana dua komputer bisa saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel. Tahun 1980-an mungkin menjadi salah satu titik terang dari perkembangan jaringan komputer di seluruh dunia. Banyak perkembangan yang sangat maju, mulai dari pengaplikasian banyak fitur di dalam internet, hingga pengaplikasian teknologi wireless di dalam sebuah jaringan komputer. 1982 TCP/IP. Pada tahun 1982 dibuatlah sebuah protokol dalam jaringan internet yang dikenal dengan nama Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang tentu saja saat ini sudah sangat akrab dengan kita, yaitu TCP/IP. TCP/IP ini merupakan kompensasi dari banyaknya jumlah komputer yang terhubung dalam jaringan luas komputer, sehingga dibutuhkan suatu standar protokol tertentu yang dapat diterima oleh semua komputer yang ingin terhubung ke dalam jaringan. Dari situlah kemudian TCP/IP diciptakan dan masih digunakan hingga saat ini. Tidak hanya TCP/IP, di Eropa juga terdapat protokol internet lainnya yang kala itu menyediakan layanan surat elektronik, yaitu EUNET. 1984. Pada tahun 1984, penggunaan DNS atau Domain Name System mulai digunakan. Hal ini untuk membantu memilah alamat-alamat website yang tergabung pada wilayah-wilayah tertentu, agar menjadi lebih mudah untuk dikenali dan juga mudah untuk diakses. Hingga tahun 1987, diketahui bahwa jumlah komputer yang saling terhubung ke dalam jaringan internet yang luas sudah mencapai jumlah 10.000 komputer lebih. Sebuah penggunaan yang cukup banyak, mengingat teknologi jaringan ini merupakan sebuah teknologi yang baru. Pada era 80-an juga, sebuah teknologi jaringan dipatenkan dan bisa digunakan secara umum. Teknologi tersebut adalah teknologi Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Teknologi yang dikembangkan oleh IBM ini pada awalnya diperuntukkan untuk mempermudah koneksi LAN agar tidak menggunakan kabel dengan memanfaatkan gelombang inframerah. Namun demikian, pada awalnya teknologi wireless ini tidak berjalan dengan baik, sehingga ditunda peluncurannya selama beberapa tahun. Dan baru pada era 80-an ini, tepatnya tahun 80 akhir dan awal 90, teknologi Wi-Fi mulai dipatenkan dan juga diperkenalkan ke kalangan masyarakat luas. 1988, masih di era 80-an, tepatnya kira-kira pada tahun 1988, seorang ilmuwan dan pengembang asal Finlandia, yaitu Jarkko Oikarinen, mengembangkan dan juga menciptakan suatu sistem Internet Relay Chat. Dengan adanya sistem IRC, maka dimungkinkan untuk semua komputer yang sudah masuk ke dalam jaringan internet dapat melakukan chatting dan mengobrol dengan cara mengetik. Hal ini merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Karena itu hal ini membuat penggunaan komputer yang sudah terhubung ke dalam jaringan melonjak menjadi hampir 100.000 komputer yang terhubung ke dalam jaringan. Pada tahun 1990-an bisa dibilang merupakan era keemasan dari teknologi jaringan komputer. Pada era ini mulai banyak dibuat browser untuk berselancar di internet. Browser pertama adalah Netscape Navigator. Selain itu, pada era ini Yahoo dan juga hampir 3.000 alamat internet lainnya lahir dan mulai berkembang hingga saat ini. Bahkan pada era 1990-an sudah muncul e-retail di mana Anda bisa berbelanja dengan
secara online, yang saat ini kita kenal juga dengan istilah e-commerce. Awal tahun 1990 sendiri merupakan kelahiran dari WWW atau World Wide Web, yang merupakan sebuah program yang memungkinkan agar sebuah komputer dapat saling menjelajahi dan terhubung ke dalam jaringan internasional, yang pastinya sudah kita ketahui hingga saat ini. Secara umum, perkembangan jaringan komputer pada era 1990-an memiliki banyak kelebihan seperti mendukung konsep jual beli online dengan e-retail, merupakan era di mana banyak website mulai berkembang dan bermanfaat bagi manusia, mempermudah komunikasi antar user dari seluruh belahan dunia. Bagi para ilmuwan dan ahli komputer, perkembangan jaringan pada era 1990-an merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk membuat pengembangan jaringan lebih lanjut lagi. Harga komputer yang masih mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki komputer dan menikmati pengguna jaringan internet. Masih sedikit provider yang mampu menyediakan kebutuhan untuk melakukan koneksi ke dalam internet. Meskipun sudah diperkenalkan ke masyarakat sejak era 80-an hingga 90-an, namun teknologi jaringan komputer seperti internet masih merupakan teknologi yang sangat baru sehingga masih banyak masyarakat umum yang belum memahami dan mengerti fungsi-fungsi dari jaringan komputer, kecepatan koneksi yang masih lambat. Perkembangan jaringan komputer saat ini, apabila dibandingkan dengan era 1990-an, maka sudah pasti perkembangan jaringan komputer saat ini sudah jauh lebih maju. Hal ini terlihat dari banyak indikator seperti penggunaan jaringan secara umum pada institusi dan perusahaan. Biasanya menggunakan jaringan LAN atau jaringan lokal untuk saling berkomunikasi. Banyaknya ISP yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet. Berkembangnya software-software serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke dalam internet. Biaya internet yang relatif lebih murah. Perkembangan dari GUI atau Graphic User Interface yang memudahkan user untuk terhubung ke dalam jaringan komputer. Biaya produksi komputer yang sudah tidak semahal pada masa awal-awal diciptakan. Tentu saja jaringan komputer saat ini dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi Anda. Dengan adanya jaringan komputer, maka dapat dipastikan Anda akan menjadi lebih mudah untuk terkoneksi satu sama lain dengan berbagai user di belahan dunia dengan sangat mudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.